Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel Ilas SEO INS. Nah, langsung saja ya, kita insyaallah pada kesempatan kali ini melanjutkan khatam Kailani. Nah, alhamdulillah kemarin itu sempat vakum. Saya tidak upload video lama, yaitu karena kesibukan saya sebagai guru ya. Jadi saya akan tuntaskan terlebih dahulu apa yang menjadi kewajiban saya menjadi seorang guru, lalu kemudian ini ada senggang-senggang waktu sedikit saya sempatkan untuk melanjutkan khatam Kailani ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nah, untuk belajar mengaji Kailani, mengaji shorof pada kali ini, insyaallah saya tidak akan menggunakan yang biasanya ya. Kalau kemarin itu saya menggunakan Sparkle ya. Nah, sekarang untuk melanjutkan video yang sudah berjalan ya, khatam Kailani sudah berjalan berapa part, seperti sudah jalan part ke-16. Jadi kewajiban saya untuk melanjutkan khatam Kailani supaya antum dan antuna senantiasa belajar nahwu shorof. Nah, untuk kali ini saya akan menghatamkan Kailani itu dengan kitab ya, dengan kitab yang tidak biasanya ya, seperti yang saya ini ya kerjakan, namanya Amsilatu Tasrifiyah Terjemah. Nah seperti ini ya tampilannya. Nah, nanti kita akan melanjutkan khatam Kailani itu dengan menggunakan ini ya, menggunakan platform ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan lanjutkan. Kemarin itu kita sudah sampai pada bab mu'tal fa ya. Di video yang lalu itu sudah pada bab mu'tal fa. Nah, berikutnya kita akan belajar bina ajwaf, yaitu mu'tal yang ada pada huruf ain fi'il ya. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bentar. Ya. Kita akan lanjutkan bina ajwaf ya. Nah, di sini banyak sekali ya dan lengkap di sini tentang sorofnya. Ya, tentang sorof di sini ada. Nanti selanjutnya bab berikutnya yaitu masih ada bina naqis ya. Kemudian ada mahmuz, kemudian ada isim zaman, isim makan, isim alat, dan isim marwah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan khusus membahas tentang ajwafnya ya, tentang ajwafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, supaya nyambung dengan materi yang lalu, saya akan buka yang mu'tal ya. Mu'tal. Nah, ini ya, mu'tal. Faslun fil mu'tal. Di fasal di dalam menerangkan tentang fi'il mu'tal. Itu ada 7 ya, ada 7. Ini sudah saya jelaskan kemarin, ada 7 ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang ajwaf. Nah, bagaimana ajwaf itu? Nah, di sini sudah disinggung di bawah ya, yang paling bawah ini sudah disinggung. Jadi ajwaf itu adalah bina yang ain fi'ilnya itu terdiri dari huruf
illah ya. Huruf illah sudah tahu kita ada waw, alif dan ya. Nah, ini Ats-tsani al-mu'talul ain ya. Yang kedua yaitu tentang mu'talul ain. Wa yuqalu lahu al-ajwaf. Dinamakan juga al-ajwaf wa dzus tsalatsah. Dinamakan juga dzus tsalatsah yang mempunyai tiga huruf. Bikauni madhihi ala thalath ahruf. Kenapa dinamakan dzus tsalatsah? Karena fi'il madhinya itu terdiri dari 3 huruf. Ya. Wa idza akhbarta ala nafsika nahu qultu wa bi'tu. Ketika fi'il madinya itu 3 huruf dan juga ketika dimasuki amil mutakallim, dhamir mutakallim itu juga tetap 3 huruf. Makanya dinamakan dzus tsalatsah. Nah, di sini juga disebutkan ya terjemahannya. Fi'il mu'tal yang kedua adalah mu'tal ain. Huruf illah ada di ain fi'ilnya. Disebut juga bina ajwaf, berlubang ya, atau kosong. Disebut juga dzus tsalatsah, si mempunyai 3 huruf. Karena pada fi'il madinya tetap 3 huruf saat kamu mengabari atau mengatakan tentang dirimu. Contohnya qultu. Jadi dalam kata qultu, qaf, lam, ta. Nah, tetap 3 walaupun sudah ittisal bersambung dengan dhamir mutakallim wahdah. Makanya dinamakan dzus tsalatsah. Fal mujrad minhu saqulat tuqlabu ainuhu fil madhi alifan sawan kana wawan aw ya'an bi taharrukiha wa fitahima qablahuma nahu sana wa ba'a. Maka bentuk fi'il mujarradnya ketika dia itu tsulasi ya, ain fi'il madinya diganti alif. Baik berupa waw atau ya, karena ia berharokat dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Contoh sona, ba'a. Jadi sona dan ba'a ini sebenarnya berasal dari kata sawana dan baya'a. Mengapa diganti alif? Karena sebelum huruf illat ini berharokat fathah. Oleh karenanya harus diganti alif. Nah, begitu kaidahnya. Fa in tasala bi dhamiri fa in tasala bihi dhamir mutakallim wal mukhatab aw jam'il muannas al ghaibah nukila fa'ala minal wawi ila fa'ula. Minal ya'i ila fa'ila dalalatan 'alaihima wa lam yughayyar fa'ula wala fa'ila idza kana asliyaini wa nuqilati ad-dhammatu wal kasratu ila al-fa'i wa hudhifatil ainu bil iltiqa'i sakinain fataqulu sana sana sanu sanat sanata sunna sunta suntuma suntum sunti suntuma suntuna suntu sunna. Nah, demikian ya ikhwas sekalian. Jika fi'il madhi mu'tal ain bin ajwaf tersebut bersambung dengan dhamir mutakallim atau mukhatab atau jamak muannats ghaib, maka bin ajwaf wawi yang ikut wazan fa'ala dipindah dulu ke wazan fa'ula. Nah, ini terkait dengan i'lal ya. Jadi kalau ada nih misalkan fi'il ajwaf ya, fi'il ajwaf itu kalau ingin ittisal dengan diittisalkan, disambungkan dengan dhamir mutakallim atau dhamir mukhatab, maka harus diikutkan wazan fa'ula. Makanya tadi kan so'ana ketika diittisalkan dengan dhamir mutakallim menjadi suntu ya, suntu. Langsung diubah wazannya dari fa'ala menjadi fa'ula, suntu. Nah, itu terkait i'lal. Nanti kita akan bahas lebih dalam tentang i'lalnya ya. Jadi ada kaidah-kaidah i'lal itu ada 19 insyaallah. Dipindahkan dulu ke wazan fa'ula. Dan untuk bin ajwaf ya'i dipindah dulu ke wazan fa'ila.
Demikian ini sebagai penunjukan atas kedua huruf tersebut, waw dan ya. Nah, itu dipindah tuh karena menyesuaikan dengan huruf ilatnya. Kalau huruf ilatnya waw, maka wazannya fa'ula, dipindah wa'ula dari fa'ala menjadi fa'ula. Nah, sedangkan untuk yang huruf ilatnya itu ya, maka dari fa'ala diganti wazannya menjadi fa'ila. Apabila wazannya memang asli demikian. Nah, ini kalau misalkan sudah demikian wazannya, maka tidak usah diubah. Selanjutnya harokat dhamma atau kasroh tersebut dipindah ke fa fiilnya. Kemudian ain fiilnya dibuang karena bertemu dua huruf mati. Contoh tasrif sona, sona, sonu, sonat, sonata, sunna. Nah, ini suntu mana baru kan berubah. Awalnya sona ya. Ini wazan fa'ala. Ketika diitisal dengan dhamir mutakallim atau mukhatab, maka menjadi suntu, sunnah, suntuma dan seterusnya. Wa idza banaitahu lil maf'uli kasaratil fa'u kusiratil fa'u minal jami'. Faqulta sina ila akhirih. Jadi apabila dibentuk mabni maf'ul ya, jadi ada mabni ma'lum, ada mabni majhul, ada mabni lil fa'il, ada mabni lil maf'ul. Ini sudah dijelaskan pada video-video sebelumnya. Nah, jika ingin dijadikan mabni lil majhul, maka harus mengikuti wazan ini ya, Sina ya, Sina. Contohnya tadi jadi fa fiilnya diharokati kasrah untuk semuanya. Contohnya adalah tasrif Sina. Ini contohnya Sina. Itu artinya kan sona artinya menolong. Untuk Sina artinya ditolong. Dan seterusnya. I'lalnya dengan nakal pemindahan harokat ain fiil ke fa fiil. Dan al-qalab pengganti wawu ke iya. Dan untuk contoh tasrif bi'a tersebut cukup diiklal dengan nakal pemindahan saja. Jadi begini ya ikhwah ya. Ini kalau sona itu ingin dijadikan mabni lil majhul, maka dilakukan iklalnya itu adalah pemindahan harokat dari ain fiil ke fa fiil. Plus juga dilakukan al-qalab, yaitu mengganti waw menjadi ya. Makanya menjadi sona menjadi sina. Ini kan begini asalnya ya. Sawana itu kan artinya adalah menolong. Kalau ingin diubah menjadi ditolong, maka harus di al-qalab berlakukan kaidah qalab dan nakal ya. Nakal dan qalab. Nakalnya itu sawana menjadi suwina. Nah, wa-nya ini kan berharokat kasrah, maka dipindah ke shad ya, depan. Jadi siuna ya, siuna. Kemudian setelah demikian di qalab ya, diubah wawunya menjadi ya untuk menyesuaikan harokat sebelumnya, yaitu ya sukun menjadi sina. Maka dari menolong menjadi ditolong. Demikian ya. Kemudian selanjutnya wa taqulu fil mudhari, tadi untuk yang fi'il madhinya ya. Sona menjadi sina. Sona menolong, sina ditolong. Kalau fi'il mudhari'nya bagaimana? Wa taqulu fil mudhari yasunu wa yabi'u wa i'laluhuma bin naqal wa yakhafu wa yahabu wa ilaluhuma bin naqal wal qalab. Dan kamu berkata untuk fi'il mudhari'nya dari yasunu menjadi yusanu ya, yusanu. Dari yabi'u menjadi yuba'u. Demikian ya. Yakhafu, yukhafu, yahabu, yuhabu. Nah, itu juga kaidahnya sama, di ilalnya bin naqal wal qalab. Ya. Nah, bagaimana maksudnya di sini?
yusanu, ya yusanu. Nah, itu kan bil yusanu bil qalb ya, bil qalb. Jadinya yusanu. Kalau yuba'u itu bil qalb juga ya, yuba'u. Jadi artinya yasunu sedang menolong, menjadi yusanu sedang ditolong. Yabi'u sedang menjual, yuba'u sedang dijual. Demikian untuk pembahasan ajwaf kali ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, bina yang terdiri dari huruf illat itu sifatnya huruf illatnya itu lentur, ya, lentur. Jadi bisa dibuang, bisa diganti, ya, bukan diganti ya, lebih kepada diubah, ya, al-qalb diubah. An-naqal itu dipindah ya, pindah harokat. Jadi intinya lentur ya. Jadi kalau ada fi'il itu yang sifatnya mu'tal, maka fi'il tersebut itu menjadi lentur. Terkadang huruf illat tersebut bisa menjadi ya, waw menjadi ya, atau ya menjadi alif, waw menjadi alif. Demikian. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah katsira. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.